Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita mau melihat dua bagian firman Tuhan karena kita membaca 4 bagian, 2 diantaranya kita mau lihat pada hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita melihat 1 dan 2 Tawarikh, barangkali membaca ini adalah pembacaan yang membosankan karena isinya hanya silsilah saja. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan 1 dan 2 Tawarikh, 1 Tawarikh pasal 1 dan 2 maksudnya. Kalau kita lihat dari mulai Bapak Abraham diceritain silsilah keturunannya, di pasal yang kedua dia mengerucut kepada Yehuda. Artinya keturunan atau silsilah yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama dari Abraham yang besar itu dia mengerucut kepada satu pribadi yaitu Daud. Dan pada akhirnya kita tahu yang mau diberitakan di sana adalah Yesus Kristus, anak Daud, keturunan orang Yehuda. Bapak Ibu, 1 Tawarikh pasal 1 dan 2 sebetulnya nggak ada hubungan langsung ya dengan Ibrani 8. Tapi karena kita baca hari ini bersamaan, maka kita bisa melihat ada yang overlapping atau ada yang saling disinggung. 1 Tawarikh 1-2 dan Ibrani pasal 8. Saya bacakan ayat 1 dan 2. Ibrani 8. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saya ingat Bapak Ibu, kemah itu pertama kali muncul pada waktu Tuhan dan umat mengikat perjanjian di Sinai. Ada kemah suci, ada tabernakel di sana. Dan inti yang dibicarakan itu, kata Ibrani 8 ayat 1 dan 2, kemah suci itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi gambaran itu menjadi jernih, clear, jelas di dalam perjanjian baru. Ntar kalau kita baca Wahyu pasal terakhir, sorga itu digambarkan dengan bait suci yang turun. Atau Tuhan adalah bait suci itu sendiri. Bait sucinya nggak ada. Tapi Tuhan itu menjadi bait suci. Ya. Jadi saya melihat ada hubungan yang jelas sekali antara perjanjian lama, perjanjian baru. Antara kemah suci dan Yesus Kristus. Kalau kita baca kemarin Ibrani 5-6, Ibrani 7, penulis kitab Ibrani menunjukkan superioritas Yesus. Yesus jauh lebih superior daripada imam-imam yang ada di dalam keimamatan Lewi. Ayat yang kelima, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Pelayanan di perjanjian lama adalah bayangan, shadow dari sesuatu yang real, yang nyata. Perjanjian baru yaitu Kristus. Dan yang terakhir yang bisa menjadi perenungan aplikasi buat kita adalah ayat 10-13. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Bangsa Israel diminta untuk taat, ikutin Taurat, susah setengah mati. Perjanjian baru memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud sebenarnya adalah Yesus Kristus. Kalau saudara percaya kepada Kristus, intinya yang tadi ayat 1, maka Tuhan itu menaruh hukumnya itu menaruh hukum dalam akal budi dan menuliskan dalam hati. Saudara menjadi auto taat, menjadi auto melakukan firman Tuhan. Saya tahu ini nggak auto-auto banget
mesti diperjuangkan. Tapi setidaknya kalau kita punya Yesus di dalam hati kita, ada sebuah pergumulan, ada sebuah kesucian. Saudara digelisahkan untuk kalau melakukan dosa dan didorong untuk melakukan apa yang baik. Wah saudara, kalau tidak ada ini, tidak ada perjanjian baru, akan lebih sulit lagi kita hidup di dalam ketaatan. Selamat merenung, percayalah kepada Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.